Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya yang ingin membacakan berita dari media umat, edisi di tanggal 7 Februari 2022. Demokrasi lebih usang dibanding dengan khilafah. Klaim bahwa khilafah ide usang ditanggapi oleh ulama sekaligus pimpinan Ma'had Darul Ma'arif Banjarmasin, yaitu Guru Wahyudi Ibnu Yusuf, bahwa demokrasi lebih usang dibanding khilafah. Demokrasi lebih usang dibanding khilafah, tuturnya pada kajian online Fikih Politik. Khilafah ide usang di kanal YouTube Khilafah Channel Reborn, Senin 7 Februari 2022. Setidaknya ada 5 fakta yang mendukung simpulan tersebut. Yang pertama, demokrasi langsung, direct demokrasi. Lahir di Athena, Yunani abad 6 sampai 3 sebelum Masehi. Lama banget ya. Ini adalah awal lahirnya demokrasi. Sementara khilafah daulah Islam lahir sejak Rasulullah hijrah di Madinah tahun 622 Masehi. Antara sistem demokrasi dengan sistem khilafah terpaut sekitar 900-an tahun. Hampir 1000 tahun berarti ini ya. Artinya demokrasi lebih tua dibanding khilafah. Jelasnya. Yang kedua, menurut Pak Wahyudi mengutip pendapat Profesor Miriam Budiarjo, demokrasi Yunani hilang dari muka bumi, khususnya di barat, yaitu pada abad pertengahan sekitar 600 sampai 1400 dan digantikan dengan masyarakat feodal. Para oligarki menguasai lahan secara monopoli dan manipulatif. Artinya, selama 800 tahun demokrasi yang lahir di Yunani telah ditinggalkan dan telah menjadi ide yang sangat usang. Bandingkan dengan khilafah yang runtuh baru pada tahun sekitar 1924 Masehi. Sekarang 2022, artinya secara Masehi baru 98 tahun. Jadi kalau bicara mana yang lebih lama ditinggalkan, justru sistem demokrasi, laparnya. Yang ketiga, menurut Pak Wahyudi, demokrasi didaur ulang oleh filsuf Inggris yang bernama John Locke pada tahun 1632 sampai pada 1704 dan filsuf Prancis bernama Montesquieu yaitu pada tahun 1689 sampai pada tahun 1755 Masehi. Dengan trias politikanya itu ya, demokrasi baru berlangsung sekitar 300-an tahun, sementara khilafah berlangsung selama 1300-an tahun. Pada tahun 1622 sampai tahun 1924. Rentang waktu yang sangat panjang, berarti sekitar 13 abad ya. Yang keempat, di antara tonggak penting lahirnya demokrasi adalah Magna Carta atau Piagam Besar. Piagam Madinah lahir di tahun 622 Masehi bersama dengan lahirnya Daulah Madinah. Nah, Magna Carta ini baru lahir di tahun 1215 Masehi di alam kekuasaan feodal, paparnya. Menurutnya, dari sisi kesetaraan, Piagam Madinah berisi kesetaraan semua warga. Daulah dalam bingkai syariat. Kedudukan warga negara muslim dan non-muslim sama. Sementara Magna Carta hanya kontrak Raja John Inggris dengan beberapa bangsawan dalam hal pemberian hak-hak khusus pada bawahannya, tapi tidak berlaku bagi rakyat yang jelata. Lalu yang kelima, demokrasi adalah sistem usang yang dicampakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, demokrasi tertolak ya. Pak Wahyudi menceritakan ketika Adi bin Hatim yang baru masuk Islam datang menemui Rasulullah SAW. Di lehernya tergantung kalung salib yang terbuat dari perak. Rasul lalu membacakan Quran surat At-Taubah ayat 31. Dan mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibacakan ke Adi bin Hatim, ia berkata mereka itu tidak beribadah kepada rahib. Rasul menjawab benar, akan tetapi sesungguhnya mereka mengharamkan atas mereka hal-hal yang halal dan sebaliknya menghalalkan bagi mereka yang haram. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani mengikuti mereka. Lalu Nabi menegaskan yang sedemikian itu adalah ibadah mereka kepada rahib dan pendeta lanjutnya. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini menurutnya jelas sekali bahwa demokrasi sudah tertolak. Karena substansi demokrasi adalah menjadikan manusia sebagai al-hakim. Dia mengkudeta hak Allah. Dalam sistem demokrasi yang Allah itu dirampas, dikudeta. Inilah adalah fakta demokrasi yang dicampakkan oleh Nabi SAW. Artinya, sistem demokrasi itu secara substantif sudah dinyatakan usang oleh Islam.
Demikian berita media umat yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2022 yang membahas tentang demokrasi lebih usang dibanding khilafah, karena ada pernyataan dari seorang tokoh yang berbicara bahwa khilafah tidak layak diterapkan di Indonesia atau di dunia, karena menurut si tokoh tersebut bahwa khilafah adalah sistem yang usang dan tidak ada korelasi dan urgensitasnya lagi ya di dalam kehidupan saat ini. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.